iki lho, tak kandani buat para pengendara mobil atau motor, apa itu yang namanya di spot ini loh. Iki lho. Kakek tok naik mobil. Loh, kakek tok padahal naik mobil. Loh, mobilnya ketok. Makanya hati-hati kalau di depan truk ya. Jangan suka di depannya. Bang, ini yang namanya dengan blind spot. Lo lihat sampai kelar ya. Jadi si supir truk yang putih ini dia nggak ngeliat di depannya ada motor, lihat ya. Tuh. Bukan sengaja ditabrak, tapi dia nggak ngeliat bahwa ada motor di depannya. Hati-hati ya kalau di belakang kalian ada kendaraan besar. Jangan sekali-kali kalian overtake dari jalur orang lainnya, dari jalur lawan arah. Seperti ini nih, bahaya. Tuh, beruntung ya pengeremannya dapat dan mobil yang dari sana pelan. Coba mobil itu kencang atau ada motor kencang. Dari video ini kita bisa belajar ya bro, bahwa titik buta itu mesti hati-hati. Blind spot, lihat ya. Di balik truk ada apa? Cilukba. Ada ibu-ibu bawa matic, lihat. Dan yang bawa King juga terlalu kencang kan, jadi dia nggak bisa antisipasi. Akhirnya senggolan. Kalau dia mau berhati-hati ya saat ada blind spot, nggak akan begini insya Allah ya. Jangan sekali-kali kalian bawa motor motong jalur ya, mengebarengin mobil yang juga masuk kayak gini nih. Lu bakal ketabrak sama orang karena yang dari sana nggak kelihatan lu mau masuk gitu kan. Itu namanya blind spot atau titik buta, bahaya banget. Hati-hati kalau kalian ngeliat ada mobil ngesen kemudian dia pindah jalur. Di depan ada sesuatu kemungkinan kayak di video ini, ternyata ada sapi lagi rebahan dan akhirnya dia jatuh nabrak sapi ya. Perempatan konsepnya adalah kita mesti slow down ya. Kita harus berprasangka buruk tanda kutip sama orang lain. Kita bayangin aja setiap orang lewat bakal nerobos gitu. Makanya kita mesti ngalah. Kalau enggak, kejadiannya kayak di video ini. Mobil ini nih lewat nih, dia kira motor bakal ngalah. Ya, motor yang dari atas juga dia kira mobil bakal ngalah. Akhirnya terjadilah tabrakan. Nggak bosan-bosan gue mau ngingetin bahwa di perempatan ini kita jangan percaya sama siapapun ya. Contohnya kayak di video ini yang bawa motor sport dia kenceng banget karena dia ngerasa mungkin ibu ini bakal nunggu dia lewat, tapi ternyata enggak. Ibu ini mungkin juga ngerasa bahwa motor sport itu mestinya ngerem ya, tapi ternyata enggak. Dua-duanya akhirnya ketemu di tengah dan tabrakan. Mentang-mentang kosong dia ngegas terus. Tuh. Jadi semakin kosong itu semakin gede resikonya bro, serius. Jadi kalian mau kosong mau ramai yang namanya mau lewat persimpangan jalan itu wajib slow down, cari selamat ya. Nah ini kita mesti sering-sering lihat video begini ya, biar kita lebih hati-hati di jalan nih. Khususnya kalau ngeliat perempatan yang gede kayak gini ya. Ini perempatan cukup gede dan ini cukup bikin orang terlena ya. Dari sana kencang gitu kan, pikiran dia dari sisi lain mungkin bakal ngalah ya. Ternyata enggak ada yang mau ngalah. Di sini pentingnya kita untuk memperlambat laju kendaraan sebelum melintas. Jangan kayak tadi tuh ya, selonong boy aja. Kita masih hati-hati dulu lihat aman atau enggak. Kalau memang udah aman kita bisa masuk. Jangan sampai kita berprasangka baik kepada orang kan, kayak wah orang bakal ngalah. Enggak. Konsep berkendara enggak kayak gitu. Berkendara justru kita mesti berprasangka buruk tanda kutip ya sama orang, kayak wah dia mungkin bakal nyelonong nih. Wah dia mungkin bakal ngebut nih. Jadi kita justru mesti hati-hati, bukan kita percaya sama orang. Enggak, kita masih lebih hati-hati. Di sini nih banyak banget kecelakaan ya, lihat ya tuh. Karena mereka nggak hati-hati, mereka terlalu pede. Saya bingung ya, udah tahu motornya remnya Senin Kamis ya, kenapa kenceng dan mepet banget, lihat deh. Padahal dia udah narik rem tapi kayak nggak gitu ngerem ya. Kayaknya harusnya dia bisa ngukur diri sih. Ini nggak bosen-bosen saya mau ngingetin buat teman-teman yang punya motor remnya Senin Kamis, dipencetnya Senin, ngeremnya hari Kamis. Maksud saya remnya parah banget. Tolong kalian jaga jarak, kalau nggak kayak gini. Ya, dua-duanya motor yang samaan, lihat. Dia panik pada saat mobilnya ngerem. Ya namanya di jalan ya kadang-kadang ketemu aja sama orang random ya. Contohnya kayak gini nih, dia mau nyalip motor roda 3, ternyata motor roda 3-nya malah mau ngindarin lubang dan dia malah jatuh ke got. Kalau kalian ketemu kontainer di tikungan sebaiknya jaga jarak. Kalau enggak bisa begini nih, hampir aja motornya jadi geprek tuh.
Ini bahayanya ketika kita dekat-dekat dengan kendaraan besar seperti kontainer ya. Mau sisi luar ataupun dalam, pada saat tikungan itu bahaya banget. Akhirnya mobil van yang hitam tadi ketiban ya. Kasihan banget kan. Langsung rata itu mobil vannya. Kadang-kadang emang perlu diginiin sekali-sekali sih. Nah kalau ada begini benar-benar dia kapok ya. Jadi pelajaran nih buat kalian yang pengen pindah jalur, pindah cabang jalur, jangan motong kayak tadi. Kalau kalian mau masuk ke jalur ya, pindah jalur di persimpangan kayak gini, kalian jangan maksa kayak gini. Ini nggak boleh ngelayar begini secara aturan dan etika, ini nggak oke banget. Kalian tuh harus sabar, nunggu, lihat, kalau memang udah aman baru boleh masuk. Ini perhatian ya, kita nggak boleh dekat-dekat dengan kendaraan besar, apalagi panjang kayak gini. Tuh, tukang ojeknya mungkin dia kurang fokus dan truknya juga mepet banget kan. Jadi pada saat dia geser dikit, motornya ngikut, nyangkut ya. Syukur orangnya nggak nyangkut juga. Kalau orangnya nyangkut ceritanya lain. Nggak bosan-bosan saya mau bilang bahwa jalan kosong itu justru lebih bahaya daripada jalan yang padat ya. Contohnya ini, ada ibu mak keluar, putar balik, dan dari sana motor kenceng banget, dan dia tersangkut. Salah satu penyebab kecelakaan adalah buru-buru di jalan ya. Nih, kayak di video ini dia pengen nyalip bis, padahal bis juga ngindarin mobil yang berhenti ya, akhirnya dia malah nyangkut di situ ya. Jadi jangan buru-buru di jalan ya. Ini anak sekolah udah matanya meleng, yang satu megang batok lagi. Pada saat mobil ngerem dia bingung dan dia kaget. Langsung nabrak mobilnya. Ayo siapa nih yang pernah ketemu kamu sih kayak gini nih? Lihat ya yang pakai fiction, baju kuning mas-mas nih enak. Dari gang langsung lawyer gitu kan, dan dia ngerem. Dan nggak ada rasa bersalah, dia cuma ngeliatin doang. Anak sekolah yang jatuh ya, syukurnya palanya kenapa-napa nih karena mereka nggak pakai helm ya. Dan yang lihat ya baju kuning itu dia nggak mau turun, nggak mau nyamperin, nggak mau minta maaf gitu loh. Bawa motornya berani banget ya. Ini kencangnya melebihi batas kemampuan dia mengerem kan, jadi ya nggak akan bisa apa-apa lagi. Salah satu kebiasaan buruk dari pengguna sepeda motor ya, kalau ngelihat lampu merah penyeberang jalan dia cuek. Ini contohnya, ini depan udah ngerem dan dia masih ngegas terus akhirnya nyangkut ya. Ini benar-benar egois banget, serius. Jadi ini menjadi contoh buat kita ya, bahwa betapa bahayanya kalau kita ngebut di jalanan ya. Dan dia nyangkut dikit doang padahal. Akhirnya hilang kendali dan nabrak mobil sedan di depan. Saya bingung ya, jalanan sekecil ini, kok bisa-bisanya dia ngebut sekencang ini gitu loh. Memang kosong sih, tapi ingat jalan kosong itu justru jebakan Batman. Serius nih lihat ya, ini pelan loh padahal dia. Tapi ketabrak, karena motor yang dari arah tadi tuh terlalu kencang dan dia nggak bisa antisipasi ya. Kadang saya suka heran ya sama orang yang bawa motor nggak pakai helm tapi kencang banget loh. Kayak gini nih, tuh lihat, pede banget gitu. Akhirnya nancep di mobil orang kan. Syukur bukan kepalanya duluan tuh yang jatuh. Kalian yang bawa motor harus peka ya. Kalau mobil udah berhenti dan ngasih sen, tandanya ada sesuatu di depan. Jangan kayak di video ini, ada orang nyebrang, dia masih maksa dari kiri, padahal mobil udah ngasih signal ya. Ini nggak boleh. Jangan seredak-seruduk. Emang motor-motor kayak ini problematik banget nih. Dia yang buru-buru, dia yang bikin macet gitu. Nah, akhirnya ketemu angkot yang kayak gini nih, ditabrak gitu. Angkotnya nggak salah karena kan jalur dia gitu kan. Biar kapok sih, nggak apa-apa biar kapok. Dan siapa kan? Ngatain atap. Gimana? Yang ngatain atap gini, nggak sopan deh katanya gitu kalau lagi diajak ngobrol nggak boleh bermuka gitu, harus natap gitu. Bilang aja takut naksir saya bu gitu. Gitu. Adekin ntar. Ya, kayaknya hafal deh. Yang sama Enggo. Allahu Akbar. Mulai sekarang kalau ngeliat mobil berhenti di depan ya, di pinggir, biasanya kita mikir bahwa ini mobil pasti buka pintu. Kenapa? Biar kita nggak ngalamin kayak di video ini. Di video ini dia terlalu mepet dengan mobil, jadinya pada saat mobilnya buka pintu dia nyangkut.